Shalom, nama saya Alicia Lapalanti, kelas D, Program Studi Pendidikan Agama Kristen semester 3. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai aspek kebutuhan sosial atau kasih sayang. Tema yang saya angkat yaitu seperti apa keluarga Kristen yang ideal. Nah, jadi teman-teman, ada sebuah website yang menanyakan tentang kriteria keluarga Kristen yang ideal itu seperti apa kepada subscribernya. Nah, dari pertanyaan ini banyak sekali jawaban yang dilontarkan oleh beberapa keluarga Kristen. Jadi menurut mereka ada yang mengatakan bahwa keluarga Kristen yang ideal itu yaitu keluarga Kristen yang takut akan Tuhan. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa keluarga yang memiliki kedekatan dengan Tuhan. Ada yang keluarga cinta penuh dengan kedamaian, cinta damai, saling mengampuni. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa keluarga yang Kristen yang ideal itu saling mengasihi satu dengan yang lain, baik itu suami maupun istri. Nah, jadi teman-teman, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ideal itu merupakan hal yang kita cita-citakan atau yang menjadi angan-angan atau bahkan yang kita kehendaki. Nah, berbicara tentang cita-cita, teman-teman, tentunya setiap kita memiliki cita-cita yang berbeda-beda. Seperti jawaban dari keluarga Kristen yang telah saya jelaskan tadi, masing-masing keluarga menjawab dengan jawaban yang berbeda-beda. Tentunya jawaban yang mereka berikan berasal dari pengalaman mereka ketika membangun sebuah keluarga. Nah, teman-teman, lantas seperti apakah kriteria keluarga Kristen yang ideal itu? Kalau kita lihat di dalam Alkitab, maka jawaban yang akan saya berikan yaitu tidak ada. Mungkin kita sedikit kecewa ya, mengapa tidak ada? Mari kita lihat beberapa keluarga Kristen di dalam Alkitab yang jauh dari kata ideal, bahkan tidak ada yang sempurna. Baik. Yang pertama, keluarga Abraham dan Sarah. Di dalam Kejadian 12 ayat 10 sampai 20 dan dalam Kejadian 20 ayat 1 sampai 18. Coba teman-teman bayangkan jika teman-teman berada dalam posisi Sarah pada saat itu, di mana Sarah ini harus berbohong tentang status pernikahan dengan suaminya yaitu Abraham karena untuk menyelamatkan Abraham yang akan dibunuh. Nah, tentunya tidak enak, begitupun dengan Sarah. Kemudian, jika kita melihat keluarga Yakub dan Lea dan Rahel dalam Kejadian 29 dan 37 ini, maka kita akan menemukan sebuah keluarga yang dikasih, di mana Yakub lebih memilih atau mencintai Rahel dan anak-anaknya dibandingkan Lea, istrinya, dan anak-anaknya. Kemudian dalam keluarga Timotius. Timotius ini memiliki ibu dan nenek yang sangat cinta akan Allah, sangat mengerti tentang firman Tuhan, tetapi memiliki ayah yang tidak mengenal Allah. Nah, sudah jelas ya teman-teman dari ketiga contoh keluarga di dalam Alkitab bahwa kalau kita mencari keluarga ideal itu, bahkan di dalam Alkitab pun menjelaskan tidak ada. Lantas, bagaimana kita harus bersih untuk menjadi keluarga yang ideal itu? Mari kita melihat peran anggota keluarga dalam Alkitab. Yang pertama yaitu kepala dari keluarga Kristen. Mari kita lihat dalam 1 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki,
dan kepala dari Kristus ialah Allah. Nah, teman-teman, dalam ayat ini sangat jelas bahwa kepala dari keluarga Kristen yaitu Allah sendiri. Jika kita melihat dalam keluarga Kristen yang sekarang, banyak kita jumpai tentang masalah penceraian, apa yang sebenarnya diinginkan oleh suami tidak tercapai oleh tindakan oleh istrinya. Jadi tidak sesuai ekspektasi maksudnya. Jadi teman-teman, ketika kita berkeluarga, maka seharusnya apapun yang menjadi persoalan kita, kita harus menaruh harapan kita kepada Allah, tidak kepada manusia. Mengapa demikian? Karena akan ada perbedaan di mana kita menaruh harapan kita sendiri dengan kita menaruh atau berpengharapan kepada Allah. Contohnya seperti ini. Jika kita melakukan perjalanan dari Manado ke Jakarta, kemudian kita yang akan menyetir pesawat itu. Ketika kita yang menyetir pesawat itu dan kita tidak dibantu oleh rekan kerja kita, maka perjalanan yang jauh itu akan sangat melelahkan kita. Tetapi jika ada rekan kerja kita yang membantu kita, baik dalam penunjuk arah di dalam perjalanan yang jauh itu, maupun yang menggantikan kita untuk menyetir, maka perjalanan itu akan terasa enak. Nah, begitupun dengan keluarga Kristen, teman-teman. Ketika ada campur tangan, ada kerjasama dengan Allah, maka suatu pergumulan yang kita hadapi di dalam keluarga akan terasa sangat ringan. Kemudian yang kedua, yaitu dasar dari keluarga Kristen. Alkitab mencatat bahwa kita harus mengajarkan berulang-ulang dan membicarakan firman Tuhan di mana saja. Ulangan 6, ayat 6-9. Bahkan, jika ada orang-orang lain datang ke rumah dan melihat hidup kita, mereka dapat melihat penerapan firman Tuhan yang nyata. Nah, jadi teman-teman, di dalam keluarga, dasar dalam keluarga itu adalah firman Tuhan. Apapun yang menjadi keputusan kita yang kita ambil dalam keluarga harus berdasarkan kepada firman Tuhan. Baik itu kita mendidik anak, menasihati anak, atau kita berhubungan antara suami dan istri harus sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi atmosfer dalam keluarga Kristen. Pastikan semuanya atau setiap anggota keluarga memahami peran mereka, sehingga penerapan firman Tuhan ini benar-benar nyata di dalam tindakan. Mari kita lihat dalam contoh keluarga Kristen yang telah saya jelaskan tadi, bahwa meskipun Abraham seorang yang penakut, tapi keluarga Abraham taat akan perintah Allah, sehingga Abraham dan Sarah menjadi bapak dan ibu segala bangsa. Kemudian dalam keluarga Yakub, Rahel dan Lea merupakan salah satu keluarga yang menjadi penerus, yang menjadi perjanjian antara Abraham dengan Allah. Kemudian ada juga keluarga Timotius, di mana meskipun dia mempunyai ayah yang tidak mengenal Allah, tapi Timotius kan salah satu seorang muda yang menjadi pendiri gereja pada masa pelayanan Paulus. Jadi teman-teman, apapun keadaan keluarga kita saat ini, sadarilah bahwa tidak ada keluarga yang ideal. Namun demikian, jadikanlah Allah sebagai kepala keluarga dan firman Tuhan sebagai dasar yang kokoh bagi keluarga kita. Maka Tuhan akan memakai keluarga kita untuk menggenapi rencananya yang besar di dunia ini. Karena keluarga adalah wadah untuk Tuhan menggenapi janji Tuhan bagi orang percaya. Itulah presentasi dari saya. Jika ada kesalahan ataupun salah dalam perkataan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom.